Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghmudun fihi ma katsirun minan nas as-sihat wal farahu amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah pengajian tafsir Kriya Quran Ma'anal Islam Indonesia edisi yang ke-152 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali yang menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube ya. Alhamdulillah setelah beberapa pekan bahkan lebih 1 bulan untuk pengajian tafsir terhenti karena kebetulan ada hal-hal dan hil-hil ya yang menjadikan saya sering keluar kota dan beberapa acara agenda yang lain, sehingga hari ini apapun yang terjadi dan waktu-waktu akan datang semoga kita tetap istiqomah ya. Hari ini bukan kita pertemuan sekali kemudian yang selanjutnya libur lagi, tetapi semoga pekan selanjutnya kembali istiqomah sebagaimana sebelumnya. Pengajian ini kita rintis sejak awal ya. Awal pengajian ini dulu pengajian ketika gedungnya masih cuma belakang itu ya, yang rumah saya ini yang satu bentuk ruko itu, kemudian sama ruang ini aja, belum ada ruang teras atau yang ruang tamu saya. Saat itu masih lantai biasa, belum keramikan. Dari mulai edisi yang pertama alhamdulillah data masih terjaga sampai hari ini, masih saya rekap datanya, bahkan siapapun yang hadir itu semua ada dalam catatan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita urusan kita, dan semoga catatan ya kehadiran itu ya itu menjadi salah satu di antara bukti saksi bisu ya. Karena kertas tidak bisa bicara, saksi bisu nanti dia yaumul qiyamah, kertas-kertas itu akan mengatakan di hadapan Allah, semoga ya Allah saya menjadi saksi bahwa dulu kami semua pernah berada di Kriya Quran, mendengarkan pengajian tafsir secara online maupun offline. Mohon mudahkan urusan kami ya Allah, masukkan kami ke surgamu dengan syafaah berjamaah dalam mencintai Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan masuk pada edisi yang 152. Nanti kita sudah sampai juz surat At-Taubah ya, surat At-Taubah. Kita sampai pada juz 10 ayat 35 dari surah At-Taubah. Silakan bagi yang berdampingan dengan mushaf bisa dibuka juz 10 ya. Juz 10 lembar yang kelima atau halaman yang ke-9 dari juz 10 itu. Baik. Yauma yuhma ya, baik. Ayat yang ke-35 surah At-Taubah. Kita mulai. Pada pertemuan yang lalu sekilas dibahas tentang ancaman bagi mereka yang memiliki harta emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkan, tidak menzakatkan itu dalam fisabilillah, di jalan Allah. Maka dalam lanjutan ayat kemarin ya, ayat 35 sekarang dibahas mengenai tentang bagaimana ancaman balasan yang real ya, yang Allah sebutkan dalam ayat ini bagi mereka yang bakhil, bin pelit, bin util, bin apa lagi? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma, pada hari itu, pada hari kiamat, yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi mereka dipanaskan di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum. Maka dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan punggung mereka disetrika. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya, pedihnya sampai lambung, dahi, kemudian punggung disetrika. Ini ancaman bagi mereka yang memiliki harta ya, emas perak. Ini secara khusus ya. Kalau secara umum orang-orang kaya yang mereka bakhil maka tidak jauh dari ancaman ini ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa di situ
menggunakan bahasa punggung, dahi, kemudian lambung mereka, bukan menggunakan bahasa yang lain. Kalau secara prinsipnya adalah intinya ya, poin yang pertama adalah setiap mereka yang bakhil itu mendapatkan balasan yang pedih ya, ancaman yang pedih ya. Yang kedua, itu sebagai sebuah kiasan ya, sebagai sebuah gambaran bahwa pertama orang-orang kaya yang mereka pelit, maka disebutkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kenapa dahi mereka itu disetrika. Maka biasanya kalau orang fakir, orang miskin itu datang pada orang kaya, maka wajahnya itu mesengut. Maka pantas kalau dahinya disetrika ya. Yang kedua, ketika sudah seperti itu ya, ketika seorang fakir datang kepada seorang yang kaya dan dia pelit, maka seorang yang kaya itu memalingkan pinggangnya atau istilahnya lambungnya, sehingga lambungnya disetrika. Kemudian ia mundur lari ya. Ia lari, kemudian kalau lari itu kan ke belakang ya, sehingga punggungnya disetrika. Ini gambaran kalau orang lari itu dalam bahasa Arab artinya walla dhahrahu, orang yang memalingkan punggungnya ya. Jadi awalnya berhadapan-hadapan, kemudian dia lari, berarti dia kemudian menampakkan punggungnya di hadapan kita. Makanya tandanya orang yang penakut itu orang yang sering menampakkan punggungnya ketimbang wajahnya. Kalau orang yang berani berhadapan-hadapan itu berarti orang pemberani. Makanya Khalid bin Walid ketika meninggal, beliau menangis, ya Allah, kenapa para sahabat yang lain mereka bisa mati dalam keadaan berperang di medan perang, kenapa aku ketika akan mendekati sakaratul maut justru aku akan meninggal di atas ranjang ini, ya Allah. Kemudian Khalid meninggal di atas ranjang, dan setelah beliau meninggal, para sahabat yang lain memandikan Khalid bin Walid, dan setelah dimandikan luar biasa, dibuka bajunya ketika mau dimandikan ya, terlihat ada bekas-bekas goresan pedang, ada goresan tombak, ada goresan panah. Kalau goresan keris tidak ada, di Arab nggak ada keris ya. Dan ternyata yang luar biasa, semua goresan itu ada di bagian depan tubuh Khalid, di perutnya dan atas depan semua itu. Tidak ada yang di belakang atau di punggungnya. Ini menunjukkan bahwa Khalid ibn Walid seorang yang tidak pernah mundur dalam peperangan. Ini tadi nyambung dengan pembahasan tadi tentang membalikkan punggung. Makanya salah satu di antara 7 golongan yang mereka termasuk golongan yang amalnya menjadi rusak, Rasul mengatakan istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak ya. 7 hal yang bisa merusak amal. Maka Rasul mengatakan ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, 7 hal itu apa saja? Beliau mengatakan salah satunya adalah wattawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Pada hari ketika perang mereka lari. Sama di sini ya. Ya, saya analogikan kalian di Kriya Quran Manhaj Islam Indonesia ini ya. Di Palur ini datang dari rumah, kira-kira semuanya sudah punya rencana ya. Di sini kira-kira mau ke pondok itu, kira-kira mau tidur atau mau ngaji? Ngaji ya, baik. Kira-kira mau ngaji, pengen ngaji yang tok-tokan atau ngaji yang tenanan? Tenanan ya itu. Nah, buktinya apa? Buktinya dengan cara kita semua atau kalian semua bisa menjaga waktu dengan baik. Al-Imam Syafi'i beliau membagi waktu sehari 3 kali ya. Yang pertama waktu beliau untuk untuk bermunajat kepada Allah. Yang kedua waktu untuk beliau berthalabul ilmi, menulis ilmu. Dan yang ketiga itu baru waktu yang lain untuk istirahat. Itu pun waktu istirahat beliau pernah menginap di rumahnya Al-Imam Ahmad ibnu Hambal. Ketika satu malam anaknya itu protes, wahai ayahku, katanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i katanya ulama besar, tapi semalaman nginep di rumah kita kok sama mati saintik. Kok ternyata kok semalaman berbaring di kamar tidur itu. Ulama besar kok tiduran terus gitu. Ini kata anaknya Ahmad bin Hambal. Kemudian sang Imam Ahmad bin Hambal kemudian paginya memanggil ya. Pagi itu memanggil Syafi'i, apakah benar yang disampaikan oleh anakku bahwa engkau tadi malam kerjaanmu hanya tidur saja, berbaring saja? Kata Syafi'i, wahai Imam Ahmad, memang kalau yang dimaksud adalah saya berbaring di atas ranjang atau berbaring tiduran di atas ranjang itu benar, itu tidak salah, itu benar ya. Tetapi ketahuilah wahai Imam Ahmad,
Ketika saya berbaring itu saya bisa menelaah dan mempelajari ribuan hadis, kata Syafi'i. Makanya itulah bedanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang imam ulama dulu dengan orang-orang zaman sekarang ya. Beliau berbaring tiduran itu masih nggak ada kaitannya dengan ilmu. Kalau kita sudah berbaring, jangan ditanya mau kemana, kira-kira sudah ke alam mimpi ya. Itu bedanya. Makanya saya sampaikan ke kalian semua, antum-antuna semuanya, kalau kalian memang kesini memang untuk belajar, ya harus istiqomah ya. Tidak boleh at-tawalliya mazahfi, kalau dulu perang melawan kaum musyrikin dalam perang Badar, melawan orang-orang munafik dalam perang yang lain, perang Ahzab dan yang lain, melawan orang-orang Kristen dalam perang salib misalkan, melawan orang-orang Yahudi dalam intifadah di Palestina, maka perang kalian di sini bukan perang menggunakan senjata, perang melawan kemalasan ya. Wah, yang ngaji masih enak tidur, apalagi apa, suasana hujan adem, kademen pengennya tidur ya. Jam waktu sholat berjamaah misalkan di pesantren masih nyantai saja ya. Nunggu sampai muadzin atau muadzinahnya sudah mengumandangkan iqomah, bukan menunggu mengumandangkan adzan, nunggu sampai mengumandangkan iqomah itu ya. Ya jangan ya. Jadi belajar itu harus totalitas, tidak boleh kita belajar itu setengah-setengah. Kenapa demikian? Dalam kata mutiara Arab dikatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu, orang yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan. Kalau kita tidak bisa memberikan totalitas kita kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an juga tidak akan memberikan kepada kita. Maka Rasul mengingatkan kita ya. Ta'ahadul Qur'an fa walladzi nafsi biyadihi law asyaddu tafallutan minal ibil fi anqaliha. Kalian jagalah terus Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini seperti onta dalam kekangannya. Jadi kalau onta itu kan ketika dia sedikit aja kita lengah ya, kita longgarkan ikatan itu, dia akan lari ontanya. Onta itu termasuk binatang yang membutuhkan perhatian. Begitu juga Al-Quranul Karim ya. Kalian baru menyelesaikan 1 juz, dijaga terus, 2 juz dijaga terus ya, sampai menjaga Al-Quran itu nggak akan selesai ya. Orang tidak boleh bangga ya mendapatkan gelar Al-Hafidh Al-Hafidhah karena gara-gara pernah menghafal hafalan Quran secara ziyadah, hafalan saja, tambahan saja. Tetapi mana tanggung jawabnya ya? Mana tanggung jawab kalian, tanggung jawab kita semua terhadap Al-Quran? Yang terpenting adalah bukan hanya menghafalnya itu, tetapi bagaimana kita menjaga Al-Quran, menjaga dari sisi hafalannya maupun menjaga dari sisi bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu. Jangan sampai kita ini orang yang hafal Quran, orang yang ahlul Quran, orang yang alumni pesantren, kalau di mana-mana mengatakan alumni Manarul Islam, tetapi malasnya bukan main ya. Nggak pernah punya semangat. Jangan sampai kemudian nanti dalam ikrar wisuda ya, kalau kalian wisuda di Manarul itu ada di poin yang terakhir ya, menjaga alma mater, kalau nggak salah yang poin akhir ya, menjaga nama baik alma mater Manarul Islam. Tolong hal-hal yang baik dijaga ya, jangan sampai di luar nanti akhlak yang tidak baik kemudian distempelkan. Kalau yang baik-baik ini orang tuanya siapa ya, anak-anaknya siapa ya. Tapi kalau yang jelek-jelek ini mondok di mana ya, Manarul yang jadi sasaran ya. Makanya monggo saya mengajak ya, kita di sini bukan hanya menghafal Quran, tetapi di sini adalah tempat untuk kawah condro dimoko ya. Kawah condro dimoko. Kalau para kesatria itu mereka masuk kawah keluar jadi kesatria. Ada yang bisa terbang seperti Gatot-Kaca ya. Ada yang punya tubuh yang kekar seperti Bima. Ada yang ahli memanah seperti Arjuna. Maka di sini sama ya. Ketika keluar dari Manarul diharapkan kawah di sini, kalian keluar di sini bukan menjadi manusia jadi-jadian ya. Manusia benar-benar manusia, insan kamil, insan yang sempurna, insan yang benar-benar punya karakter seperti yang disampaikan Manarul dalam semboyannya ya, menuju generasi robani itu. Kemudian tadi sampai Fatuqa biajibahum wa junubum madhurum hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan, atau harta-harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ma kuntum taknizun,
apa yang kalian simpan itu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, ma min rajul la yuaddi zakat malin, tidaklah seorang laki-laki yang dia tidak menunaikan zakat mal, illa ju'illahu yaumal qiyamah safaih min nar, kecuali pada hari kiamat dia dibikinkan yang namanya lempengan dari api atau neraka. Fayuqwa biha jambuhu wa jabhatu wa dhahru, maka kemudian disetrikakan ke dahinya, ke punggungnya, ke lambungnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada satu hari, di sana satu hari yang mikdarnya, kadarnya seperti 50.000 tahun. Hatta yuqdha bainal ibad, sehingga diputuskanlah ia di antara hamba-hamba yang lain. Jadi tsumma yura sabilu imma ilal jannah wa imma ilan nar, kemudian akan diperlihatkan dia nanti akan ke surga atau akan ke neraka. Ayat selanjutnya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu menurut Allah 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ini maksudnya bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah ya. Memang kalau membaca yang sekarang digunakan ya, sekarang digunakan itu di dunia ini ada penggunaan dua kalender ya. Pertama kalender hijriyah. Hijriyah ini menggunakan penanggalan menggunakan bulan, itu hijriyah. Yang kedua adalah penanggalan yang menggunakan matahari. Ini digunakan oleh dulunya orang-orang Romawi, itu mereka menggunakan penanggalan, awalnya mereka menggunakan penanggalan Julian, kemudian berubah menjadi Gregorian, dan saat ini yang banyak digunakannya masih menggunakan Gregorian. Nah, Gregorian ini jaraknya sekitar 12 hari lebih dahulu ketimbang Julian. Dan di Eropa itu ada namanya Eropa Timur, atau mereka yang agama Kristen yang menggunakan Kristen Ortodoks, seperti misalkan di Mesir atau di Rusia menggunakan Kristen Ortodoks, mereka menggunakan penanggalan Julian. Sehingga otomatis kalau menghitung 25 Desember ya, 25 Desember misalkan hari ini 25 Desember misalnya, maka mereka orang-orang Julian mereka mundur 12 hari ya. Sehingga kemudian kalau kita perhatikan orang-orang Koptik, Kristen Koptik di Mesir itu mereka biasanya memperingati peringatan Natal mereka bukan 25 Desember seperti umumnya, tapi mereka mundur lagi sekitar tanggal 6 atau 7 Januari. Itu peringatan Natal menurut versi Kristen Ortodok karena mereka menggunakan kalender Julian. Kemudian Itna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabullah, maksudnya di dalam Allahul Mahfud. Ya ma khalaqas samawati wal ard, pada hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan yang mulia. Ini kira-kira bulan mulia apa aja ya? Pertama apa? Apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang nyelempet di tempat lain yaitu bulan Rajab. Dia ada 4 bulan mulia ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 kali yang berturut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan hari ini kita masuk pada 1 Muharram 1444. Semoga kita harus punya resolusi, punya cita-cita ya. Tahun ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin hafalannya cek bulet kayak apa? Bulet kayak bola ya, bola bondet ya. Maka mulai tahun ini semoga hafalan kita ya, kalian semuanya ini menjadi semakin lancar. Kalau kemarin baru dapat 5 juz, maka ini tingkatkan, tambah lagi 10 juz misalkan. Pokoknya harus meningkat. Jangan sampai tahun ini mengalami degradasi, mengalami penurunan dibanding bulan kemarin, dibanding tahun kemarin 1443. Kalau tahun kemarin kita masih belum begitu maksimal dalam mendoakan orang tua kita. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ya, kita maksimalkan di setiap sehabis kita melakukan salat maktubah. Jangan lupa kita khususkan ya. Pertama kita doakan kepada orang tua kita, bagi yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Yang kedua, kita doakan para guru-guru kita,
Guru-guru kita yang mereka mengajarkan kepada kita ilmu kita bisa mengenal tentang Islam ya. Kemudian yang ketiga, kita doakan kepada saudara-saudara kita seiman, dan tentunya juga kita doakan keluarga besar kita ya. Usahakan kita tiap hari tidak kurang ya. Kita tidak kurang mendoakan, kita punya rekapan mendoakan 40 orang tiap hari. Misalkan kita punya data di buku kita ada sekitar misalkan ada 3.600 orang, maka tiap hari kita mendoakan 10 orang. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa doa yang dikabulkan itu diantaranya adalah doa bidzahril ghaib, doanya orang yang mendoakan, yang didoakan itu nggak tahu kalau dia didoakan. Tapi nggak boleh direkayasa loh ya. Kadang ada orang mengatakan, tolong ya, nanti saya didoakan ya, nggak usah ngomong saya, padahal udah ngomong ini. Nah intinya mari kita doakan guru-guru kita, para ulama-ulama kita ya, yang mereka telah mendidik generasi-generasi emas, kemudian ilmunya turun-temurun sampai kepada kita. Kita doakan. Al-hadini al-fatihah. Iya kan minta. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Dzalika dinul qayyim, demikianlah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Fala tadzlimu fi anfusakum. Kalian janganlah di bulan-bulan haram itu mendalimi diri kalian. Waqatilul musyrikin kafah, dan perangilah orang-orang musyrik kafatan semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi kita diperbolehkan ya memerangi orang-orang musyrik semuanya, tetapi dengan catatan mereka memerangi kita. Jadi kalau mereka tidak memerangi kita, kita juga dilarang ya. Tidak boleh kita membuat huru-hara atau membuat hal yang kemudian mengganggu orang yang sebenarnya tidak mengganggu kita. Maka orang-orang non-muslim sekalipun, kalau mereka hidup di lingkungan wilayah yang mayoritas muslim, mereka harus dihormati. Tidak boleh mereka kemudian diintimidasi ya, kemudian dibinasakan, tidak boleh ya. Tapi sebaliknya, kaum muslimin ketika mereka tinggal di mayoritas non muslim, mereka juga harus menempatkan diri dengan baik. Jangan mentang-mentang minoritas kemudian selalu minta haknya mereka dipenuhi. Tetapi memang mereka berhak untuk meminta tuntutan. Cuma juga harus menghormati ketika di negara setempat itu punya keputusan yang lain. Misalkan contohnya ya, sampai ada ulama ya, mereka punya pendapat kalau seandainya non-muslim, wanita non-muslim hidup di mayoritas muslim, kalau seandainya di negara itu melarang menggunakan jilbab, maka dia boleh-boleh saja melepasnya. Tetapi ini dalam kondisi yang sangat darurat ya. Ada dua pilihan ya, kalau nggak dilepas dibunuh. Nah ini antara dibunuh itu sama melepas itu lebih ringan melepas itu, sehingga kemudian ulama mengeluarkan fatwa boleh-boleh saja. Tetapi di negara yang mayoritas muslim kayak di Indonesia, kok masih nggak, negara yang aman banyak muslimnya, kok masih nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat, maka ini termasuk manusia yang bisa dikatakan sangat kebangetan ya, seperti itu. Wa'alamu anna wa ma'al muttaqin, dan ketahuilah anna wa, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Hawati wa akhwati rahimakumullah. Demikian ada dua ayat yang sudah kita bahas ya. Dua ayat yang sudah kita bahas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan saya akan buka ya, akan buka 10 menit ya, 10 menit bagi yang mau bertanya, silakan nanti untuk ditanyakan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada yang pagi ini ya langsung mengikuti pengajian tafsir edisi yang ke-152, dan begitu juga bagi jamaah atau pemirsa yang menyaksikan melalui channel online. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan semakin dikuatkan tali ukhuwah di kalangan kaum muslimin, khususnya ini ya, masuk tahun baru, jangan sampai kita seperti tahun-tahun kemarin ya, tahun-tahun yang sebelumnya yang banyak ribut urusan hal yang sepele. Mari kita bersatu, kita punya banyak tugas, umat yang luar biasa beratnya ya. Tugas kita pikul, kalau orang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Maka mari, jazakumullah, aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.